Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wala alihi wasabbihin ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, maha suci Allah yang menguasai alam jagat ini, saat Ia menguasai 7 petala langit dan 7 petala bumi, bahkan lebih daripada itu. Tidak ada setetes air yang mengalir, selembar daun yang jatuh, tidak ada detakan jantung, desahan napas, kecuali semuanya itu di bawah pengawasan dan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita senantiasa memperbanyak sholawat kepadanya, karena Rasulullah pernah bersabda, "Man sholla alaihi wajabat lahu saufati." Siapa yang senantiasa bersolawat kepadaku, maka ia berhak mendapatkan syafaatku. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Adab Tidur dan Bangun Tidur beserta hikmahnya. Perlu kita ketahui bahwa tidur adalah anugerah dan nikmat dari Allah bagi manusia. Dengan tidur, badan kita akan kembali menjadi rileks, menjadi segar, dan tubuh pun menjadi sehat. Maka jika bangun tidur, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerapkan beberapa adab Islam yang dianjurkan untuk dilakukan ketika bangun tidur. Ada beberapa adab-adab tidur dan bangun tidur, antara lain yang pertama, membaca doa bangun dari tidur dan memperbanyak zikir. Dianjurkan ketika bangun tidur untuk membaca doa sebagaimana yang ada dalam hadis dari Hudzaifah al-Yaman. Biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbaring di tempat tidurnya, ketika malam hari beliau berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Jika beliau bangun, beliau berdoa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkanku dan mematikanku, dan kepadanya lah kita dikembalikan. Hadis riwayat Bukhari. Imam An-Nawawi menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di setiap bangun tidur yang tidur itu mirip dengan kematian terhadap hari kebangkitan setelah mati kelak. Para ulama mengatakan bahwa hikmah doa sebelum tidur itu adalah agar penutup amalannya adalah sebagaimana disebutkan, dan hikmah doa bangun tidur itu supaya agar pembuka amalan di hari itu berupa mengingat tauhid dan perkataan yang baik. Kedua, mencuci tangan. Ketika bangun tidur, disyaratkan untuk mencuci tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana atau melakukan aktivitas lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya 3 kali, karena ia tidak mengetahui di mana letak tangannya semalam. Hadis riwayat Bukhari. Ulama berbeda pendapat apakah larangan menyelupkan tangan ke dalam bejana semua tempat yang menyimpan air di dalam hadis ini, apakah makruh ataukah haram. Ulama Hanabila berpendapat hukumnya haram dan mencuci tangan hukumnya wajib. Namun jumhur ulama berpendapat hukumnya makruh dan mencuci tangan hukumnya mustahab atau sunnah. 3. Bersiwak atau biasa disebut dengan menggosok gigi. Dianjurkan bersiwak jika ketika bangun tidur. Dari Hudzaifa bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa biasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika bangun di malam hari, beliau menggosok-gosok mulutnya dengan siwak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini dianjurkan karena ketika tidur bau mulut biasanya berubah disebabkan uap dari perut yang naik, dan dalam keadaan ini dengan bersiwak akan menghilangkan bau yang tidak sedap di mulut. 4. Berwudu untuk menghilangkan malas. Ketika bangun tidur, rasa ngantuk dan malas biasanya masih terasa. Dianjurkan untuk membaca zikir ketika bangun tidur. Segera berwudu dan menuju sholat. Untuk menghilangkan rasa ngantuk atau malas, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setan mengikat tengkuk kepala seseorang di antara kalian ketika sedang tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatannya ia mengatakan, malammu masih panjang, teruslah tidur. Maka jika orang tersebut bangun, kemudian ia berzikir kepada Allah, terbukalah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, terbukalah 1 ikatan lagi. Kemudian jika ia salat, maka terbukalah seluruh ikatan itu, sehingga ia pun bangun dalam keadaan bersemangat dan baik jiwanya. Namun jika tidak melakukan demikian, maka ia biasanya akan bangun dalam keadaan buruk dan malas. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, bersegera untuk sholat. Jika seseorang bangun di malam hari atau di waktu subuh, maka hendaknya ia bersegera untuk mengerjakan sholat dan tidak menunda-nundanya, agar tidak terus tenggelam dalam rasa malas dan ngantuk, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Abu Hurairah di atas. Dan ini juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala karena telah dihidupkan kembali dan diberi kesempatan untuk bangun dan menghirup udara, sehingga rasa syukur atas hal ini diwujudkan dalam bentuk ibadah. Al-Aini mengatakan bahwa hendaknya orang bangun tidur bersungguh-sungguh untuk segera mengerjakan salat fajar atau biasa disebut dengan subuh, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kehidupan yang Allah berikan dan atas dikembalikannya roh ke dalam tubuh kita. Dan hendaknya ia memahami bahwa hal itu merupakan nikmat yang besar. Demikian ceramah yang sempat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.